Mbak Adel udah lulus dari Unima dari program studi bimbingan konseling, alhamdulillah, dan sekarang magang di Unima. Magang di Biro Akademik dan Administrasi. Biro Akademik dan Administrasi. Sejak kapan, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Admisi Unima Talk Series. Daftar aja dulu. Sekarang kita di kesempatan hari ini mau membahas tentang mahasiswa magang di Unima. Sekarang saya bersama dengan Mbak Adelia Nurfadila, SPD. Alumni dari program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Gimana Mbak Adel, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Leli. Selain itu Mbak Adel juga merupakan penerima beasiswa bidik misi di Unima ya Mbak Adel ya? Iya. Oh my god. Sebelum kita membahas tentang magang, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang bidik misi ya Mbak Adel. Ya, boleh. Sebelum jadi mahasiswa di Unima kan bisa menjadi mahasiswa di Unima juga karena melalui bidik misi. Jadi gimana ceritanya Mbak Adel itu kok bisa menjadi salah satu penerima beasiswa bidik misi di Unima? Ya, jadi awalnya ini dari saat saya di SMA ya. Nah, di SMA itu ada yang namanya sosialisasi dari Unima. Itu mereka datang ke sana, kayaknya namanya kalau nggak salah bidik misi Go to School. Bidik misi Go to School. Ya, itu. Terus mereka menyampaikan tentang segala hal informasi mengenai bidik misi yang ada di Unima seperti itu. Nah, dari situlah saya mengetahui bahwa ternyata di swasta pun ada ya beasiswa bidik misi seperti itu. Saya kira cuma ada di negeri. Tapi saat itu kan ternyata bidik misi itu, maksudnya yang di Unima itu saya bisa daftar di Unima melalui jalur UM waktu dulu. Ujian mandiri. Tapi jalur UM kan belum dibuka. Nah, waktu itu saya daftar dulu SNMPTN dan SBMPTN. Nah, setelah melewati hal itu nggak keterima di SNMPTN dan keterima, sebenarnya pertama saya sudah diterima di SBMPTN di ISI Surakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta. Iya. Tapi karena apa ya, saya berada di Magelang dan jauh, kemudian saya berasal dari latar belakang keluarga saya itu keluarga yang kurang mampu seperti itu, apa ya, ribet biaya hidupnya nanti gimana ya. Dan saya juga takut apa ya, membebani gitu loh orang tua saya milih saya milih di Unima karena memang apa ya, lokasinya juga dekat seperti itu. Akhirnya saya pembukaan UMPTN dan PTS itu saya daftar di Unima seperti itu. Kok dekat Mbak Adel, rumahnya mana? Saya Secang. Secang. Iya. Kalau Secang ke Unima sama Secang ke Surakarta ya jauh ke Surakarta jauh ya. Dong, harus kos. Iya. Apalagi cewek. Cewek harus keluar kota dan jauh. Ya, masih banyak biaya lainnya. Kalau di Unima kan mungkin karena dekat jadi bisa meminimalisir biaya itu. Oke, benar. Ya, memang dipilih yang dekat dan yang nyaman ya. Iya. Nyaman di Magelang. Beasiswa bidik misi itu kan dulu ketika saya sekolah juga merupakan beasiswa yang digemari, digandrungi oleh siswa-siswa, diharap untuk mereka itu bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Sebenarnya itu apa sih di belakangnya beasiswa bidik misi? Keuntungannya dari beasiswa bidik misi, kenapa kok disukai sekali? Jadi keuntungan mendapatkan beasiswa bidik misi itu yang pertama, saya bisa udah nggak mikir lagi terkait biaya kuliah. Jadi kuliahnya mikir nggak? Wait a minute, who are you?
Kuliahnya Biayanya. kalau nggak mikir enak dong. Saya juga mau kalau kayak gitu. Biaya Saya juga kuliahnya mau, free gitu. Free. Terus Terus kan udah diurus sama langsung dari pemerintah. heeh. Saya cuma tinggal ini nih, nunggu apa biaya hidup, uang saku. Bebas biaya kuliah, dapat uang saku. Iya. Nah, dan itu keuntungan, alhamdulillah keuntungan buat saya sebagai salah satu mahasiswa bidik misi di UNIN. Oke. Itu teman-teman. Jadi beasiswa bidik misi itu bukan sekedar memberikan kebebasan untuk kuliah, biaya kuliah, tapi juga memberikan dukungan melalui uang saku per bulan ya, Mbak? Iya, benar. Kira-kira berapa tuh? Cukup lumayan nggak? Lumayan banget. Lumayan. Iya. Kalau buat beli bensin secang Unima Sisa. alhamdulillah bisa buat makan. Ya, betul. Alhamdulillah kalau gitu. Selain itu kan Mbak Adel ini notabene adalah lulusan dari program studi bimbingan konseling. Jadi saya itu dulu punya guru BK waktu SMP itu galak banget. Diam. Sana ke sini mesti plerak-plerok galak. Terus saya mau tahu kenapa Mbak Adel ini tertarik masuk ke program studi bimbingan konseling, sedangkan dilihat dari secara postur tubuh dan wajah tidak terlihat galak gitu loh. Kayaknya kalau jadi guru BK kayak kok unyu banget jadi guru BK gitu. Kenapa kok milihnya guru BK? Itu saya sangat terpuji sekali ya. Biasalah. Ya, jadi gini. Untuk guru BK sendiri itu kalau dilihat apa ya? Mungkin siswa-siswa di sana kebanyakan mikirnya bahwa BK itu judes, polisi sekolah kayak gitu ya. Enggak, padahal apa ya? Di situ kontribusi sebagai guru BK itu sangat penting sekali di sekolah. Salah satunya bisa membimbing mereka dalam perihal karir, akhlak seperti itu. Kan apa ya? Mereka setiap permasalahan yang mereka hadapi itu guru BK bisa membantu. Jadi memang kalau selain ada wali kelas yang memang mendampingi secara kelas masing-masing, jadi guru BK itu juga tetap bakalan mendampingi, melihat gitu ya, untuk perkembangan dari teman-teman, psikologis dan lain sebagainya. Benar. Dan lagi emang dari awal cita-cita saya itu jadi guru kayak gitu. Oh, cita-citanya jadi guru. Iya. Tapi kok sebelumnya masuknya isi? Karena apa ya? Ya emang kan bisa guru seni. Oh iya. Nah, Oh iya. Guru seni. Lupa saya, udah lama nggak sekolah soalnya. Ya, karena awalnya pengen jadi guru, terus saya daftar di Unima itu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi saya daftar di FKIP dan di situ ada 3 program studi ya, waktu itu. Nah, tapi saya milih ke BK karena saya merasa tertarik kayak gitu. Di lain sisi saya juga pengen mengetahui tentang ilmu-ilmu kebekaan apa ya yang pernah dilakukan oleh guru saya seperti itu, kayak layanan bimbingan kelompok. Tapi kan pada dasarnya di sekolah juga nggak ada materi, maksudnya guru BK itu tidak memberikan materi secara langsung ke siswa kan ya? Enggak, jadi mereka tugasnya membimbing seperti itu, membimbing agar mereka lebih baik lagi dan karir mereka juga bisa lebih Ya, kalau meningkat. nggak putus sekolah, Ya. biar nggak jadi nakal, nggak embolosan dan sebagainya. Berarti saya dulu kurang ketemu guru BK nih, soalnya sering bolos. Kurang masuk ke ruang guru BK ini kayaknya. Kurang masuk, tapi waktu SD sering masuk guru BK, soalnya sering berkelahi saya. Agak kurang ajar emang kecilnya. Selain itu, mau tahu juga kalau guru BK itu kan berarti biasanya kita tahunya itu komunikasinya dengan siswa, bertemunya dengan orang tua, mungkin kalau misalkan ada konseling tentang siswanya. Selain menjadi seorang guru, lulusan dari program studi bimbingan konseling itu bisa jadi apa aja? Oh, kalau untuk lulusan
bimbingan konseling itu banyak sekali. Yang pertama, nggak cuma ada di guru, nggak cuma bisa masuk ke instansi pendidikan, tapi kita juga bisa masuk ke BNN, terus ke BKKBN, Ya. terus yang jadi penyuluh di pranikah di KUA Oh itu ya. bisa, dan bisa juga jadi HRD. Oke, HRD juga harus memahami Ya, tentang. benar. Oke. Karena memang ranahnya ke psikologis ya, jadinya memang diarahkannya ke situ ya. Ya, Jadi di BNN, benar jadi sekali. ada apa namanya? Penataran pranikah gitu. Iya. Biasanya kan kalau ada yang mau menikah tapi itu cuman emosional gitu-gitu, jadinya harus tetap dikonseling dulu ya. Iya, benar. Nah, mantap sekali Mbak Adel. Iya, jadi buat teman-teman di rumah jangan apa ya, jangan takut buat daftar di prodi bimbingan konseling, karena peluangnya memang sangat besar. Walaupun apa ya, mahasiswanya itu terkadang yang mendaftar itu sedikit, tapi itu Oh, iya. saingannya kan malah bisa buat kita lebih apa ya, leluasan lagi Iya. untuk mencapai peluang kerja itu. Kalau memang lingkup kerjanya luas, bisa dikerja di BNN, BKKBN, kemudian di KUA dan lain sebagainya, itu berarti memang banyak sekali dibutuhkan sebenarnya. Iya, Apalagi anak-anak zaman sekarang nih ya teman-teman, yang sedikit-sedikit kalau ada masalah itu pasti ngeluhnya gini Mbak Adel, aku kena mental gitu. Kayaknya itu kena mental. yang kena mental itu, anak-anak yang kena mental itu harus menghubungi Mbak Adel ya. Mungkin Boleh. bisa. Nanti buat kalian yang lagi kena mental bisa hubungi saya. Langsung aja datang ke Unima. Gitu. Nanti biar makin kena mentalnya. Maksudnya semakin baik mentalnya seperti itu. Biasanya anak-anak jadi mudah overthinking, mudah insecure di masa-masa yang sekarang ini. Apalagi pandemi kan kita harus terkungkung di rumah. Oke, sekarang karena tadi kan kita akan membahas juga tentang magang. Mbak Adel udah lulus dari Unima, dari program studi bimbingan konseling, alhamdulillah, dan sekarang magang di Unima. Magang di Biro Akademik dan Admisi bagian marketing. Oke, di Biro Akademik dan Admisi bagian marketing. Sejak kapan Mbak magang? Saya dapat informasi magang itu sejak saya masih semester akhir. Ya, masih ngerjain skripsi itu. Oke. Jadi program magang itu bisa diikuti oleh mahasiswa Unima yang semester akhir dan juga alumninya. Oke, seperti itu. Berapa lama magangnya, Prof? Waktunya? Kalau untuk waktu sendiri itu 1 tahun kontrak, dan pengadaan program magang itu ya, magang itu biasanya diadakan 1 tahun sekali gitu. Dan itu pasti ada tahap-tahap seleksinya. Syaratnya untuk seleksi kira-kira gimana? Nah, jadi yang pertama itu pasti menyiapkan administrasinya ya, seperti CV, terus sertifikat pendukung, daftar nilai, seperti itu untuk mahasiswa yang masih aktif. Tapi kalau alumni bisa menyertakan ijazah seperti itu. Dan lagi untuk seleksinya setelah itu ada wawancara. Seperti itu, wawancara. Setelah wawancara juga ada tes. Jadi misalnya saya setelah diwawancara, saya ternyata punya keahlian di komputer. Nah, di situ juga dites. Jadi ada tes kompetensinya juga ya. Jadi bertahap dari seleksi administrasi, kemudian wawancara, kemudian tambah lagi ada seleksi tes kompetensi. Jadi nggak main-main gitu loh teman-teman. Ada magang di Unima dengan seleksi yang ada seperti itu yang sudah disampaikan Mbak Adel, dan itu untuk anak mahasiswa semester akhir bisa kan? Bisa. Khusus untuk mahasiswa Unima. Kalau di luar Unima
Mohon PR. maaf. Jadi Masih daftar PR. dulu di Unima, Daftar jadi di mahasiswa Unima. Nanti kalau udah semester akhir bisa ikut program magang seperti itu. Jadi itu salah satu cara biar kalau misalkan kamu mau kerja, lulus kuliah, biasanya kan ada syarat minimal eh, pengalaman kerja Pengalaman 1 kerja tahun. 1 tahun, Nah, ya. kalau di Unima itu udah diberikan pengalaman kerja 1 tahun melalui program magang di Unima gitu ya. Karena itu juga untuk menyiapkan apa ya, lulusan Unima yang baik, apa ya, yang lebih baik lagi. Seperti itu, yang siap dalam dunia pekerjaan nanti. Terus selain itu, kenapa Mbak Adel itu memilih magang dulu di Unima gitu loh? Kenapa nggak langsung ya mungkin kan memang sedang skripsi, mungkin bisa mengerjakan skripsi dengan tenang di rumah gitu. Kenapa malah memilih magang? Ya, setiap orang pasti ingin apa ya? Setiap ada kesempatan harus kita manfaatkan seperti itu. Nah, di mana ada kesempatan itu saya cobalah untuk mengambilnya seperti itu. Dan alhamdulillah kalau kita bisa kompeten dan menyeimbangkan antara skripsi dan apa magang, insya Allah bisa. Jadi belajar untuk Belajar bekerja untuk under bekerja. pressure ya. Yap, betul. Under pressure karena udah skripsi, masih magang, sedangkan magang itu kan memang juga pekerjaan, ya memang pekerjaan Iya. yang ada waktunya dari Yap. pagi sampai sore. Dan di apa program magang juga saya menemukan banyak hal seperti apa ya, ilmu-ilmu baru. Jadi menambah public speaking saya, menambah apa ya, ilmu-ilmu dalam dunia pekerjaan yang lainnya yang dibutuhkan di yang pekerjaan. dibutuhkan ya. Kan Mbak Adel dari BK, kemudian magang di Unima di Biro Akademik dan Admisi. Kalau Biro Akademik dan Admisi, kalau di pelayanan mungkin masih masuk ya. Ya. Tapi ini di bagiannya marketing, Mbak. Kok Iya. bisa? Itu kira-kira gimana tuh perjalanannya dari BK Ke marketing gitu. gitu ya. Gini, jadi sebenarnya ada sangkut pautnya ya. Karena apalagi ini marketing di bagian sebuah instansi universitas Ya. dan kita promosinya pasti ke sekolahan dong. Dan garda terdepan untuk promosi itu pasti di guru BK. Nah, iya. sekaligus promosi itu saya juga belajar untuk memberikan layanan informasi, salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling. Seperti itu. Nah, layanan informasi itu juga untuk meningkatkan atau memberi apa ya, membimbing karir ya, karir siswa-siswi SMA, SMK dan MA di seluruh Indonesia. Itu. Nah, di situ apa ya? Jadi ada kesannya lah. Satu, saya belajar marketing. Dua, saya mengembangkan ilmu bimbingan konseling saya itu. Tapi dikemas dalam marketing. Berarti besok kalau misalkan udah benar-benar jadi guru BK nih, pasti kalau misalkan ada bimbingan karir, yang pertama disebutkan adalah kuliah aja di Unima. Gitu. Harus seperti itu. Harus ya, dong. Kalau misalkan kerja di sebagai HRD di sebuah perusahaan, nanti karyawan-karyawannya, nanti kalau kamu punya anak dikuliahin di Unima ya gitu. Itu salah satu marketing juga ya. Iya, benar. Dari magang di bagian marketing nanti insya Allah keluar juga akan tetap mampu untuk mempromosikan hal-hal yang bisa dipromosikan. Selain itu Mbak Adel, selain tadi public speaking itu juga ada peningkatan dan lain sebagainya, skill apa lagi yang didapatkan? Kita nggak mungkin magang itu kan belajar, kita nggak mungkin tidak improve sesuatu, pasti Mbak Adel itu mengimprove sesuatu. Jadi kira-kira apa yang didapat dari magang itu selain public speaking? Jadi di Biro Marketing dan Admisi bagian Biro Akademik dan Admisi bagian marketing itu saya apa ya, ditempatkan sebagai ini ditugaskan sebagai desainer. Bisa gambar? Jadi bukan gambar. Jadi itu kayak desain yang visual. Oh, iya. Desain yang ada di pakai Corel Draw. Nah, seperti itu. Nah, terus saya juga
ditempatkan di surat menyurat. Nah, saya dapat semua ilmu itu dari magang ini. Magang. Bisa editing Corel, pakai Corel, kemudian terus surat menyurat ya. juga saya dapat ilmu baru, edit video seperti video. itu ya. Di perihal teknologi. Jadi kan karena ini kan eranya era milenial ya. Iya, Nah, jadi saya bisa mengambil ilmu-ilmu itu untuk sangu istilahnya Ya, sangu di pas kedepannya. kedepannya nanti kalau terjun langsung di dunia kerja yang sesungguhnya. Nanti kalau misalkan jadi guru BK mau memberikan informasi ke murid mungkin ya nanti bisa membuat flyer, nanti udah bisa bikin kayak sendiri pamflet dan lain sebagainya. Itu bagus dan memang dibutuhkan untuk masa-masa sekarang ini. Ya. Oke. Yang terakhir Mbak Adel, kira-kira magang ini kan memang sudah memberikan banyak sekali manfaat untuk Mbak Adel. Harapannya dari kegiatan magang ini apa? Sudah disampaikan. Oke. Jadi harapan saya setelah habis kontrak dari magang ini, saya bisa menerapkan ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di program magang ini di sekolah seperti itu. Karena saya di sini juga dapat kayak sertifikat istilahnya kayak pengalaman kerja gitu. Dan ketika saya nanti mendaftar di instansi, biasanya instansi akan bertanya pernah kerja memiliki pengalaman kerja. Nah, itu sebagai bukti saya besok kerja. Alhamdulillah kalau ya. Diberikan kemudahan di Unima itu untuk teman-teman yang mau mendaftar di Unima. Jadi kalau misalkan besok udah lulus atau mau lulus bikin ngerjain skripsi tapi gabut, mau ngapain, tambah-tambah pekerjaan kalau di rumah cuman gelundang-gelundung, bisa magang di Unima. Nanti setiap 1 tahun sekali ada regenerasi untuk mahasiswa magang. Dan lagi kalau misalnya ada lowongan pekerjaan di Unima, nah itu bisa direkomendasikan ketika sudah jadi mahasiswa magang. Oke, itu tambahan lagi. Bisa direkomendasikan untuk kerja tetap di sini. Oke, perpanjangan kontrak seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Adel ya yang bisa kita bahas untuk hari ini. Terima kasih Mbak Adel untuk waktunya. Sama-sama. Ngobrol banyak tentang bimbingan konseling dan bidik misi. Mungkin suatu saat kita ngobrol lagi tentang hal-hal yang lain untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang Unima. Dan jangan lupa daftar aja dulu di pmb.unima.ac.id. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.